Jurusan estetik, tapi aktivitasnya keotik. Hobinya begadang, kalau bawaannya banyak banget pas ke kampus. Terus outfit sudah estetik, tapi ada tas gede warna hitam di belakang, terus bawa tabung yang kayak rudal segede itu di punggung. Kira-kira jurusan apa sih? Terus kita denger-denger yuk, kira-kira orang-orang yang kayak gitu itu kegiatannya apa aja. Halo semuanya, welcome di acara Unsri Code Show di episode 8. Hari ini bersama aku Faras dari Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Angkatan 2023 mau sharing-sharing ke kalian tentang kehidupan perkuliahan dari mahasiswa arsitektur. Nah, jadi tadi udah dapet clue nih kan tentang gimana sih orang-orang yang jurusan yang estetik tapi kebiasaannya keotik. Nah, di sini keotik itu kayaknya seru banget ya. Ternyata ada ya manusia yang hobinya tuh begadang kayak gitu. Langsung aja kita kenalan langsung dari pengalaman mahasiswa sekarang arsitektur Unsri ini. Langsung kita kenalan dengan partner aku. Boleh kenalin diri? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alora Syafa, biasa dipanggil Ola, dari Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur Angkatan 2024. It's so grateful and honored to be here and sharing with you guys about our major architecture. Oh my god, hello Ola, welcome. Thank you for coming in the show. Nah, di sini kita langsung kedatangan dari angkatan 24 ya Ola ya. Nah, jadi kan banyak orang-orang yang mikir kalau arsitektur itu tentang estetika bangunan. Iya, dan mungkin banyak orang-orang yang bingung kira-kira job desk arsitek ini tentang apa aja sih? Terus kegiatannya apa aja sih? Kok anak-anak arsitek ini kalian pernah nggak sih ngelihat anak-anak arsitek yang bawa maket gitu? Terus ada juga kisah-kisah kalau anak arsitek itu biasanya orangnya naik Gojek tapi maketnya naik Gokar. Waduh. Jadi maketnya lebih penting nih. Kayaknya asik deh ya. Kita langsung dengerin aja pengalaman dari Ola mulai dari definisi arsitekturnya. Kira-kira nih Ola, definisi arsitektur itu sebenarnya gimana sih? Oke, secara general teman-teman, definisi dari jurusan arsitektur itu adalah penggabungan dari seni dan juga ilmu untuk merancang suatu bangunan dan ruang. Di sini teman-teman, kita itu diajarin bukan hanya sekedar menggambar suatu bangunan ataupun ruang, tapi di sini kita dilatih untuk bagaimana manusia berinteraksi dengan alam, bagaimana manusia berinteraksi dengan ruang, terus juga bagaimana produktivitas itu mempengaruhi suatu manusia atau hunian di dalam ruangan itu sendiri, dan bagaimana bangunan itu bisa kokoh di dalam suatu karya yang dibuat pertama kali, bahkan sampai ke puluhan tahun yang akan dibuat gitu. Jadi arsitektur itu nggak cuma untuk menggambar saja loh teman-teman, tapi di sini kita itu diharapkan untuk membangun suatu yang impactful gitu, berdampak bagi masyarakat maupun negara kita sendiri. Oke, oh my god, dari definisinya aja itu arsitek itu ternyata sustainable banget ya untuk masa depan. Betul gitu. banget, Keren sih. Nah, terus aku mau tanya lagi nih, kan ini mahasiswa arsitektur ya, dia masuk teknik ya kalau di Unsri ya? Benar. Nah, kira-kira kegiatan kalian sebagai mahasiswa arsitektur tuh apa aja sih? Mungkin belum masuk tugasnya, lebih ke pengalaman kalian nih, gimana aja sih sebagai mahasiswa arsitektur? Ola, boleh langsung. Oke, untuk pengalaman seorang arsitek itu sendiri ya, bisa dibilang kalau arsitek ini adalah problem solver. Kenapa demikian? Karena kita, ketika kita merancang suatu bangunan, itu pasti kita mencari suatu masalah terlebih dahulu di dalam proses analisis maupun studi desain akan kita buat gitu. Di sini kita juga merancang sebuah bangunan konvensional, teman-teman. Contohnya seperti rumah sakit, perkantoran, sekolah, bahkan desain administrasi pun kita semuanya kita desain gitu. Iya, jadi untuk secara garis besarnya ya, memang arsitektur itu prospeknya juga banyak dan memang kita sebagai mencari jawaban di sela-sela untuk mencari desain ruangan tersebut. Oke, problem solver ya. Jadi ternyata arsitek itu tuh bukan mencari estetika, bukan cuma untuk fungsinya doang. Justru arsitek mencari masalah ya, Betul untuk banget, diselesaikan. Kak. Iya. Itu that's so cool. Itu cara pikir yang lumayan unik ya bagi aku. Nah, terus kalau misalnya kita bicara tentang problem solver tadi, gak gara-gara itu, kira-kira gimana sih bentuk tugas dari kalian mahasiswa? Apalagi angkatan 24 nih. So far gimana pendapat kamu tentang tugas-tugas di arsitektur ini dan gimana aja sih tugas-tugasnya? Boleh dijelasin sharing-sharing ke teman-teman kita. Okay, first of all, most people say that architecture major was really hard. Obviously, indeed guys. Tapi in a good way tentunya. Nah, pertama kita bakal dihadapin dengan yang namanya studio design. Jadi studio design itu tempat kita permulaan untuk brainstorming, mencari referensi, mencari konsep, itu semuanya ada di studio design. Ibaratkan nih Kak, kayak kita ngantor di situ. Nah, yang kedua adalah kita udah mulai sketching atau tahap manual drawing. Dimana setelah dari konsepan brainstorming yang udah kita buat, itu tuh nantinya akan kita gambar. Jadi nih kalau kita misal udah ketemu dengan beberapa referensi
referensi Kak ya. Iya. Nah, kita ketemu dengan fasad A gitu yang lebih unik gitu kan. Iya. Nah, di sketching manual itulah kita akan mulai menggabungkan gitu Kak dengan memodifikasi kembali desain dari desain referensi kita tersebut. I Gitu. see. Jadi kita tuh kayak back to basic lagi guys. Kita menemukan pensil, pena, penghapus, penggaris itu semuanya kita gunakan di alat sketching manual ini. I see. Iya, dan yang ketiga adalah observasi tapak tersebut. Jadi setelah sebelum kita untuk membuat suatu desain Kak, kita ada namanya untuk observasi tapak di mana desain kita itu akan dibuat gitu. Contohnya nih ya, kita ada studi kasus bangunan dengan luas bangunannya 200 meter dan ada tapaknya dengan luas 300 meter gitu Iya. di tapak perairan gitu. Nah, di situ kita bisa menimbang, itulah fungsi arsitektur sebagai problem solving juga kan. Iya. Jadi kita mencari suatu masalah dan kita untuk meminimalisir semaksimal seefisiensi mungkin untuk pembangunan bangunan di skala 200 meter itu di tapak 300 meter. Biar bisa berdiri kokoh Iya, ya. benar, biar bisa berdiri kokoh dan juga sustainable dari bangunan itu sendiri itu bisa diciptakan gitu. I see. Lewat apa? Lewat studio desain tadi yang udah kita cari referensinya, kita cari analisanya, kita cari konsepannya gitu. Semuanya itu ada di studio desain yang di awal tadi. Makanya kita bisa mendapatkan nih tapak dan juga konsepan ide yang sudah matang ya, sudah separuh matang gitu Iya, ya benar. untuk di desain kita. Setelah itu teman-teman ada yang namanya proses software tools namanya. software. Ya, software tools itu dimana kita sudah mulai bermain di laptop gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat anak arsitektur itu suka banget dengan laptop, iya memang kenyataannya 24 jam kita itu di laptop. Aduh, iya, sampai bongkok-bongkok Sampai kadang ya. iya, Sakit sampai pinggang sakit jompo. pinggang benar. Bener. Di situ di laptop itu kita ada software khususnya teman-teman. Tapi yang paling nyawanya adalah satu AutoCAD dan juga SketchUp. Oke. Gitu. AutoCAD itu ibaratkan gambar kerjanya dari kita. Seperti menggambar denah itu kita gambar di AutoCAD. Iya. Nah, kalau misalkan untuk SketchUp teman-teman, itu kita ada 3D modeling namanya. Jadi kita sudah mulai bisa menimbangkan tapak kiri kanan, atas bawah itu lewat 3D modeling di SketchUp ini lewat masih di screen gitu. Oke. Iya, nah setelah itu kita ada namanya aplikasi render di mana untuk proses animasi, proses Iya. lebih tampak realistis lagi gitu ya. I see. Itu ada di render dan render ini biasanya aplikasinya bernama Enscape yang paling awal banget ya untuk permulaan. Basic banget ya. Basic bangetnya. Baru untuk ke tahap selanjutnya ada Lumion, D5 dan lain sebagainya. Iya, betul. Nah, setelah itu Kak Faras, kita juga ada namanya asistensi. Nah, jadi sebelum progres desain kita itu diserahkan untuk ke dosen, kita ada juga untuk merevisi gitu ya. Oke. Ibaratkannya tuh untuk membenarkan atau Memperbaiki, iya, gitu ya, desain memperbaiki kita. desain kita. Apakah sudah sesuai dengan standar atau Iya. modul gitu? Iya, atau mungkin takutnya roboh ya waktu dibangun ya. Karena Bahaya. benar, karena sebagian dari kita itu banyak hanya memikirkan desain ya, tapi tidak memikirkan suatu strukturnya gitu. Iya. Nah, makanya di arsitektur itu kita tuh diajarkan ada kombinasinya, ada kombinasi art, science, technology, and also the structure gitu. oh my God, Iya, nah keren, setelah keren. dari asistensi tersebut Kak, kita ada namanya maket. Oke. Iya, Oh, pembuatan iya. maket. Jadi setelah kita melihat hanya dalam 3D modeling, Iya. kita juga bisa meraba di dalam maket ini. Nyatanya ya, bukti fisiknya. benar. Oke. Jadi kita bisa melihat secara langsung kira-kira perspektif dari desain kita ini sama nggak dengan gambar kerja yang kita hasilkan di software Iya. kita, Wow. gitu. Iya, tapi sebelumnya dari maket ini juga ada namanya dummy Kak. Jadi dummy itu setengah jadinya dari maket kita. Oke. Tapi kalau maket itu kita sudah menyebut sebagai finalisasi dari desain kita. Oh, I Gitu. see. Wah, keren Dan yang nggak banget. terlewat nih Kak, ada namanya deadline culture. Oke, Iya, apa itu? jadi anak-anak desain itu sering banget yang namanya SKS. Kenapa sih? Kenapa ya? Nggak tahu juga. Karena aku juga jujur nggak tahu Kak ya. Karena kita itu sering banget dipepetkan dengan namanya deadline culture guys. Maupun kita sudah serapi apapun, pasti akan ada mepetnya gitu. Iya, Untuk bener. kita tuh pasti ada masih kurang gitu Kak dengan konsepan kita. Iya. Kadang pernah nggak sih Kak kalau ngerasa di hari H kita tuh udah mantep gitu dengan desain kita. Tapi kalau misalkan kita buka referensi lain, kita tuh mau lagi. Iya, kita mau bener. modif lagi dengan Iya, desain bener. yang baru itu Iya, gitu. bener. Nah gitu Oke. sih kurang lebih Kak Iya, I see. tugas-tugasnya. Wow, keren banget, complicated juga ya. Iya, Tadi yang tapi terakhir, enjoy aja lah nggak enjoy, sih? itu kan Enjoy. meromantisasikan. Iya. Nah, tadi aku ada ingat satu quotes jadi dari seniman ya. Dia bilang kalau seni itu dimulai dari tiruan. Oke. Jadi kayaknya tadi benar, mungkin karena kita ini juga bergelut di bidang seni juga ya. Jadi ketika kita mendesain sesuatu dan kita melihat ide baru lagi, kita terinspirasi. Jadi ketika H-1 itu kadang kan ada yang namanya kayak dopamin ya, kita kebahagiaan tapi juga panik gitu, panic attack Benar, karena aduh benar,
udah benar. sekumpul gitu. Iya. Tiba-tiba ada ide-ide lancar otak gak sih? Iya. Pas SKS lancar otak, jadi ide-ide baru tuh pada muncul. Akhirnya Benar. kita memperbaiki di H-1. Nggak tahu kenapa seru ya, banyak yang kayak gitu. Banyak banget. Bukan satu Walaupun orang ya masalahnya. hampir Banyak, semuanya. Hampir semuanya. Bener. Wah, itu menarik banget. Nah, terus nih, ini kan kita sebagai mahasiswa tadi ya, tugas-tugasnya. Nah, gimana kalau habis lulus dari mahasiswa ini, habis lulus dari kuliah, kira-kira prospek kerja apa aja sih dari lulusan arsitektur ini? Nah, terus kan banyak orang yang ngira kalau lulusan ini cuma jadi arsitek aja atau Iya. kontraktor. Nah, ada nggak sih prospek kerja selain itu gitu untuk para calon mahasiswa kita biar nggak ragu lagi? Oke, untuk prospeknya tuh banyak banget Kak. Dan ini fleksibel banget. Karena skill arsitektur itu transferable bisa dibilang. Iya. Tapi yang paling utama adalah kita hanya akan menjadi arsitek atau konsultan ataupun kontraktor, itu yang paling utama. Iya. Setelahnya kita bisa juga menjadi arsitektur profesional yang sudah berlisensi. Iya. Nah, setelah itu kita ada juga interior designer, urban planner, landscape design kayak gitu, Iya. kayak merancang taman tata kota gitu. Kita juga ada yang namanya BIM specialist Iya. gitu kan. Ada juga namanya 3D illustrator gitu. Kita juga bisa seperti itu. Jadi kita bukan hanya berfokus kepada perancangan rumah gitu ya, tapi kita juga bisa bergelut gitu ke bidang desain seperti graphic design, ilustrator dan lain sebagainya gitu. Ternyata aspek yang dipelajari itu banyak ya, jadi lebih fleksibel karena arsitek tadi tuh belajar mulai dari fisik, cara gambarnya, cara bikin maket, software, bahkan ke cara berpikir. Bener banget. Wah, keren banget. Nah, jadi tadi untuk teman-teman yang mungkin masih ragu masuk arsitek, takutnya prospek kerjanya sempit, itu ternyata luas banget ya Ola ya. Luas. Keren. Nah, kira-kira nih Ola, ada nggak sih kamu pesan kepada adik-adik yang mungkin masih mempertimbangkan mau masuk arsitek atau enggak gitu? Boleh coba kita kasih berapa kata nih untuk adik-adik? Oke, untuk adik-adik semuanya yang mungkin masih bergelut di bidang akademik ya, dan bingung gitu mau passionnya kemana. Iya. Kalau misalkan kalian suka desain, menggambar, dan juga suka critical thinking, dan juga suka logically, but also combine with arts, architecture is your house. Definitely. Okay, oh my God. Iya. Dan kalau misalkan pun kalian sudah menetapi di pilihan kalian itu, don't be scared about what the major that you choose. It's because it's the part of the process, ya. Karena kita semua pasti akan ada balasannya di kemudian hari. Pasti bakal ada yang dipetik juga ya, Benar, walaupun pasti kita ada salah yang jurusan. dipetik. Iya. Dimana ketika kita sudah mendapatkan suatu klien nih misalnya Kak ya, dan karya kita tuh dipakai oleh orang itu merupakan self rewarding yang besar buat kita. Dimana people appreciate the way you design was kayak gitu. Oke, wow, that's so Iya, cool, that's so guys. cool. Dan juga untuk dunia arsitektur ini, kalian jangan pernah untuk berpikir kalau misalkan sewaktu kalian sudah masuk nih ya di arsitektur, desain aku jelek dan gak sebanding dengan yang lain. No, Iya, oke. every people has their different design kayak gitu. Jangan insecure sama desain ya. Iya. Karena desain itu seni gak sih ya. Jadi sebenarnya walaupun bagaimanapun seni kita itu pasti indah juga ujung-ujungnya. Benar, Oke, thank you so much ya Ola ya udah ngasih pesan-pesan dan insight ke teman-teman yang lain tentang arsitektur dan memperkenalkan jurusan kita nih ke yang lain. Benar. Semoga aja sharing-sharing hari ini tuh bisa bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan tentang jurusan arsitek tercinta ini. Oke. Iya. Thank you so much. Itu aja acara dari kami. Aku Faras dan partner Aku aku. Alora. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye.